Shalom, Shalom, Rahayu. Rahayu. Eh, ada beberapa hal yang saya sorotin nih, Pak Paul dan teman-teman. Kemarin itu memang saya malu sekali tuh lihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya punya perasaan sepertinya dia nggak tahu apa ya, nggak tahu keadaan sebenarnya. Terus memang habis itu juga di Indonesia ini jadi komoditi kepentingan. Memang mayoritas rakyat kita nggak tahu sebenarnya ini, nggak tahu. Nah kemarin wawancara dengan Monique Rickers, si Babi Haikal, dia ngangkat sejarahnya dari agamanya. Nah aku pikir saya juga apa yang perlu kita lakukan memviralkan ini, kita sejarahnya aja kita perkuat. Nah cumannya teman-teman saya sudah ngasih tahu contohnya, sebelum 1 Masehi itu sudah wilayah Israel. 70 Masehi Israel untuk kesekian kali dibubarkan oleh Roma. 600 Masehi Islam ada. Tahun 700 keluar hadis bahwa Nabi Muhammad, nabinya saudara kita, terangkat dari situ. Itu kebenaran wahyu. Kalau kita bisa saja beriman, tapi kita kan ada kebenaran sejarah. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bambang Nursena, seharusnya kebenaran sejarah tidak bisa dikalahkan dengan kebenaran wahyu. Nah, lagi-lagi teman-teman kita tetap berasumsi, mereka nggak percaya. Oh, bukan, itu permainan media massa, bukan, kita dijolimi segala macam, dibantah. Tapi saya terus melakukan itu, dibantah. Tapi ketika media mengatakan sebaliknya, mereka percaya. Jadi memang benar selama ini yang seperti kita ketahui, apabila kebohongan terus-menerus diberitakan, itu menjadi kebenaran buat mereka. Menurut saya, saudara-saudara kita Muslim sudah berkarat ini bahwa penjahat kemanusiaan Israel, bahwa yang menjajah adalah Israel. Sebenarnya saya sudah bilang, internet adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua kebohongan bisa dilihat. Saudaraku, ketik saja Paliwud, saya selalu melakukan ini. Jadi memang pertentangan kita, peperangan kita senjata yang ampuh adalah suarakan fakta sejarah, suarakan terus fakta sejarah. Mereka sejarahnya memang, coba kita lihat, tidak pernah referensi arkeologi, mohon maaf, diangkat dari kitab suci Al-Quran. Yang paling valid untuk membuka suatu tabir sejarah yang belum terungkap, yang sering dipakai Alkitab, kronologisnya bisa dilihat. Bahkan iman saya dan teman-teman yang lain ketika fakta sejarah diungkap oleh kebenaran Alkitab, wah tambah kuat kita. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah viralkan, ini adalah kebohongan, viralkan terus, karena sudah berkarat saudara-saudara kita Muslim, kasih tahu sejarahnya. Kalau dikasih tahu dia versi kebenaran sejarah berdasarkan kitab sucinya, kita kasih tahu kebenaran sejarah kita versi kitab suci kita lebih valid, karena kebenaran sejarah berdasarkan kitab suci kita banyak dipakai oleh ahli-ahli sejarah. Jadi setiap kita yang menonton di sini dan mungkin saudara-saudara Muslim yang di live YouTube, saudara sadarlah saudara, internet adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tinggal googling kok, tinggal googling apa yang terjadi di sana. Saya juga mendengar kemarin ada infrastruktur dan dibangun Israel untuk saudara Palestina. Kalau mereka niat jahat, tinggal diputus itu air, diputus listrik dan segala macam. Tapi lihat, kemanusiaan mereka melebihi fitnahan kepada mereka. Ada satu di Paliwud, bapaknya nyuruh, udah lempar Israel, lempar. Israel itu cuma senyum melihat, coba. Berpikir nggak? Jadi memang orang selalu berbilang ini politis, tapi rohnya, spiritnya adalah ada spirit agamawi. Karena kenapa? Hadis pun mengatakan Kristen laksana anjing, babi Yahudi laksana babi. Bahkan sering dikasih tahu Pak Paul, ada hadis mengatakan dunia tidak akan kiamat sebelum menghabisi Israel. Coba, aduh, ajaran apa ini? Jadi saudara-saudaraku, coba buka hati nurani. Nggak mungkin ini dari Tuhan sejati. Kedua, kalau mau sejarah sebenarnya, ayo, ada internet yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, buka yang sebenarnya. Jadi tugas kita di sini, jangan kita perkuat di agamanya, tidak akan ketemu. Mereka kebenaran wahyu yang akan mereka tonjolkan. Kebenaran sejarah, ayo, itu yang paling netral. Mungkin demikian Pak Paul, teman-teman yang lain boleh menyambung.